Roger menghentikan langkahnya, berbalik menatap Nauren yang masih sibuk melepaskan tangannya. "Apa tanganku begitu menjijikkan?" tanya Roger. Nauren pun menghentikan aktivitasnya dan menatap ke arah Roger. "Tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya malu jika ada siswa lain yang melihat kita," jawab Nauren. "Kenapa harus malu? Kita hanya bergandengan dan bukan berciuman. Atau kau mau aku menciummu di depan banyak orang?" ucap Roger mendekatkan wajahnya. "Baiklah, gandeng aja tanganku. Ayo kita pergi menemui Sabrina untuk menepati janjimu itu," balas Nauren yang sekarang berjalan mendahului Roger. Sementara Roger hanya tersenyum melihat tingkah Nauren. Mereka tidak tahu kalau Hilda sedang memperhatikannya dari kejauhan. "Kau bahkan berani menggoda priaku. Lihat aja apa yang akan kau terima. Bersiaplah gadis bodoh," gumam Hilda dengan tatapan mata yang tajam. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Semua siswa-siswi berhamburan keluar kelas masing-masing untuk pulang. "Ayo cepatlah sedikit, Nauren. Kau sangat lambat," teriak Sabrina yang menunggu Nauren mengemasi peralatan sekolahnya. "Kau pulanglah dulu," seru Nauren pada Sabrina yang sudah berdiri di pintu kelas. "Ya sudah, kau hati-hati ya. Aku tidak bisa membiarkan ayahku menunggu terlalu lama. Bye, Nauren," saut Sabrina melambaikan tangannya yang langsung dibalas oleh Nauren. Sabrina pun pulang terlebih dahulu. Kini hanya tersisa Nauren di dalam kelas. "Akhirnya selesai juga. Sepertinya aku harus membeli tas yang lebih besar daripada ini," gumam Nauren beranjak dari duduknya. Saat Nauren keluar dari kelas, tiba-tiba dua orang siswi menyeret dan membawanya ke gudang belakang sekolah. Brak! Terlihat Nauren yang jatuh tersungkur di lantai karena didorong begitu saja oleh dua siswi yang membawanya. Datanglah Hilda, berdiri di depan Nauren yang sedang meringis kesakitan karena lututnya terluka oleh pecahan keramik di gudang itu. "Hanya luka kecil, kenapa kau sangat lebay sekali?" teriak Hilda. Nauren mendongakkan kepalanya menatap tajam ke arah Hilda. "Ada apa dengan wajahmu? Kau bahkan sangat berani menatapku seperti itu." Timpal Hilda seraya menjambak rambut panjang Nauren. Tatapan Nauren semakin tajam dengan sedikit meringis kesakitan. "Lepaskan tanganmu atau kau mau tanganmu itu tidak lagi berada pada tempatnya," ucap Nauren dengan nada penuh emosi. "Kau mengancamku," balas Hilda semakin kuat menjambak rambut Nauren. Dengan cepat Nauren juga meraih rambut Hilda di depannya. "Au!" teriak Hilda. "Sudah aku bilang, lepaskan tanganmu itu," saut Nauren. "Hei kalian, kenapa diam saja? Tahan gadis sialan ini," perintah Hilda. Dua siswi itu pun memegangi kedua tangan Nauren dengan kuat, sementara dua siswi yang lainnya menyelamatkan Hilda dari cengkraman Nauren. Kedua tangan Nauren kini ditahan oleh siswi suruhan Hilda. "Lepaskan tanganku," berontak Nauren. Namun kedua siswi itu lebih kuat daripadanya. Plak, plak. Dua tamparan keras mendarat di kedua pipi Nauren, hingga pipinya yang putih dan mulus itu berubah menjadi merah dengan sedikit darah yang keluar dari sisi bibirnya. "Tamparan ini tidak seberapa untuk perbuatanmu yang sudah berani menggoda priaku. Hei kau, ambilkan air yang sudah kusiapkan untuknya." Salah satu siswi berlari mengambil dua ember berukuran sedang yang berisi air bekas cucian piring di kantin, meletakkannya di samping Hilda. Piur. Hilda menyiramkan air tersebut hingga membasahi seluruh seragam yang dipakai oleh Nauren. Bahkan kedua mata Nauren terasa sangat perih karena air itu. Suara tawa terdengar begitu nyaring dari kelima siswi yang menyiksa Nauren. Brak! Pintu gudang yang dibuka dengan paksa oleh seseorang. "Sedang apa kalian di situ? Keluar, atau aku akan melaporkan kalian pada kepala sekolah di sini," teriak pengawal yang ditugaskan untuk menjemput Nauren. "Untuk kali ini kau selamat, gadis bodoh. Ayo pergi dari sini," perintah Hilda meninggalkan ruangan diikuti oleh siswi suruhan lainnya. Pengawal itu berlari menghampiri Nauren yang sudah tersimpuh di lantai.
Ayo saya antar ke rumah sakit, Nyonya, ujar pengawal hendak mengangkat tubuh Nauren yang basah kuyup itu. Tidak perlu, bawa aku ke toilet aja, mataku tidak bisa terbuka karena sangat perih. Perintah Nauren, pengawal itu pun mengangkat tubuh Nauren dan berlari membawanya ke toilet. Nauren membasuh mukanya, kini kedua matanya sudah mulai bisa terbuka perlahan. Awas aja kau Hilda, aku akan membalas berkali-kali lebih lipat perih daripada ini, ujar Nauren melihat ke arah cermin. Bahkan sisi bibirnya sekarang sudah sedikit membengkak dan lebam. Nauren keluar dari toilet, terlihat pengawalnya sedang berdiri di depan. Ayo kita pulang, perintah Nauren berjalan melewatinya. Nyonya, apakah kita mau mampir ke toko baju terlebih dahulu untuk mengganti baju Nyonya yang basah kuyup itu? Tanya pengawal. Tidak perlu, mampir aja ke toko bingkai, jawab Nauren. Baik Nyonya, mereka berdua pun menaiki mobil dan berlalu meninggalkan sekolah tersebut. Richard, kenapa sampai sekarang gadis kecil itu belum juga pulang? Tanyalah Brian yang sedang duduk di ruang utama. Mungkin sebentar lagi Tuan, jawab Richard. Nauren akhirnya tiba di depan mansion, turun dari mobil dan masuk ke dalam menghampiri Brian. Aku sudah membelikan bingkai yang hampir mirip dengan milikmu yang pecah. Terimalah, ucap Nauren meletakkan tote bag kecil di atas meja, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan mereka. Danto, teriaklah Brian kepada pengawal antar jemput Nauren. Iya Tuan, jawab Danto. Apa yang terjadi padanya? Tanyalah Brian menatap Nauren yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Sejenak Danto diam, karena memang dia tidak boleh mengatakan pada siapapun tentang apa yang dia lihat, bahkan Danto sudah berjanji pada Nauren. Kenapa kau diam? Cepat katakan, bentaklah Brian menatap tajam ke arah Danto. Anu Tuan, Nyonya melarang saya untuk menceritakannya, jawab Danto menundukkan pandangannya. Sejak kapan kau lebih patuh padanya daripada denganku? Ujarlah Brian. Baik Tuan, tadi Nyonya muda dibuli oleh anak satu SMA-nya, jawab Danto. Diapakan aja dia? Ucaplah Brian dengan raut wajah yang mengerikan. Saya kurang tahu Tuan, saat saya mendobrak pintu gudang sekolah hanya terlihat Nyonya yang sedang diguyur oleh air bekas cucian piring, sehingga membuat kedua mata Nyonya perih. Saya ingin membawa Nyonya ke rumah sakit, tapi Nyonya menolak dan hanya menyuruh saya mengantarkannya ke toilet, jelas Danto. Raut wajah Brian terlihat semakin mengerikan dengan tatapan matanya yang sangat tajam. Richard, kau cari tahu siapa yang sudah melakukan itu semua kepada istriku segera, perintahlah Brian. Baik Tuan, jawab Richard sementara Nauren yang sudah baru saja selesai mandi dan masih menggunakan bedrobe sedang duduk di depan cermin rias seraya terus memperhatikan wajahnya. Pipiku terlihat bengkak, sisi bibirku membiru. Wajahku jadi semakin kacau, gumam Nauren. Suara pintu kamar Nauren yang dibuka oleh Brian. Nauren langsung menoleh ke sumber suara. Kau, ada apa ke kamarku? Tanya Nauren beranjak dari tempat duduknya. Apa aku tidak boleh masuk ke kamar istriku sendiri? Jawablah Brian seraya berbaring di atas kasur. Nauren pun terdiam dan kembali duduk di kursi riasnya. Apa itu sangat menyakitkan? Tanyalah Brian. Apanya? Ulang Nauren menoleh ke arahnya. Kau masih bertanya dengan wajah bengkakmu itu? Cetuslah Brian. Oh, ini. Aku hanya tersengat lebah dan tidak sakit sama sekali, jawab Nauren memegang pipinya. Brian berusaha menahan tawanya setelah mendengar alasan yang tidak masuk akal dari Nauren, lalu beranjak mendekatinya. Minumlah obat ini agar bengkakmu itu cepat sembuh. Kau tidak ingin semua temanmu melihat muka bengkakmu besok pagi, kan? Ucaplah Brian meletakkan obat di meja rias Nauren, kemudian berlalu meninggalkannya. Kenapa dia peduli padaku? Kau tidak boleh seperti ini, gumam Nauren. Tok tok tok, masuklah, teriak Nauren. Nyonya sudah ditunggu Tuan Brian di kamarnya, ucap pelayan yang datang. Aku, untuk apa tuanmu memanggilku? Tanya Nauren. Saya tidak tahu Nyonya, jawab pelayan. Ya sudah, aku akan ke sana setelah memakai baju, jawab Nauren. Harus sekarang Nyonya, Tuan tidak bisa menunggu, ucap pelayan. Lihatlah, aku masih mengenakan bedrobe. Aku tahu tuanmu itu anti menunggu.
Tapi mengertilah untuk saat ini aja, cetus Nauren. Tiba-tiba dua pengawal pun masuk. Nyonya sudah dipanggil Tuan Labrayan sekarang juga, ucap salah satu pengawal. Nauren menghela nafas panjang dan beranjak dari tempat duduknya, berjalan melewati para pengawal begitu saja. Tidak, tidak sekalian aja suruh 10 pengawal untuk memanggilku. Lagian apa yang akan dia katakan? Bukannya baru saja dia masuk ke kamarku. Kenapa tidak sekalian saja mengatakannya? Memang ribet hidup dia, oceh Nauren. Nauren mengetuk pintu kamar Labrayan beberapa kali, namun belum terdengar sautan dari dalam. Aku masuk ya, teriak Nauren seraya membuka pintunya. Kosong. Di mana dia? Katanya menungguku di kamarnya. Gumam Nauren berjalan perlahan mencarinya. Hei, kamu di mana Tuan Labrayan? Aku sudah di sini. Keluarlah. Teriak Nauren, masih tidak ada sautan darinya. Langkah Nauren masih menyusuri tiap ruangan di kamar yang luas itu, hingga dia berhenti di walk-in closet. Wah, bukankah ini jam tangan keluaran terbaru dari merek Chanel? Benarkah dia memilikinya? Aku ingin meminjamnya nanti, ucap Nauren seraya mengelus kaca yang menutupi beberapa jam tangan di dalam sana. Sedang apa kau? Teriaklah Brian tiba-tiba. Aku sedang melihat jam tanganmu. Apa kamu juga akan memarahiku? Jawab Nauren menatap ke arahnya. Tinggalkan dan ikut aku cepat, perintahlah Brian. Nauren pun berjalan dengan langkah yang cepat mengikuti Labrayan. Sekarang dia berdiri di depan lemari bukunya. Apa yang kau lakukan? Tanya Nauren bingung. Labrayan pun menekan tombol yang berada di belakang buku. Seketika lemari itu terbelah menjadi dua, terlihat sebuah lift di sana. Ayo masuk, perintah Labrayan. Sementara mulut Nauren masih terus ternganga karena baru pertama kali dia melihat lift yang menuju ke ruang bawah tanah. Oh, hebat sekali. Kenapa menyembunyikan lift di dalam sini? Tanya Nauren lagi. Namun tidak ada jawaban sama sekali yang keluar dari mulut Labrayan. Hingga sampailah mereka di ruang bawah tanah tersebut. Ada satu layar besar terpampang di sana dengan beberapa tombol keyboard yang berada di bawahnya. Nauren menyebutnya laptop raksasa. Ini keren. Kau bahkan mempunyai laptop raksasa di sini, cetus Nauren. Sepertinya lain kali aku harus menyiapkan lakban saat bersamamu, karena mulutmu sangat berisik sekali, bentaklah Brian. Nauren langsung terdiam, tidak berkata apapun lagi. Sementara Brian mulai mengetik sesuatu di atas keyboardnya itu. Kedua mata Nauren seketika membulat saat melihat foto Hilda di layar. Bagaimana bisa? Tanya Nauren gugup. Bukankah dia yang sudah melukaimu? Tanya balik Brian. Sial, pasti pengawal itu sudah menceritakannya pada Brian. Batin Nauren. Aku sudah tahu semuanya, bahkan bengkakmu itu bukan karena disengat lebah, melainkan karena bocah ini. Bukan begitu? Ucap Brian menatap tajam ke arah Nauren. Baiklah, aku jujur. Memang dia yang melukaiku, tapi sekarang aku tidak apa-apa. Lihatlah wajahku, sudah tidak bengkak lagi kan karena obat yang kau kasih sungguh manjur. Jawab Nauren. Benarkah? Sayangnya aku akan tetap memberikan pelajaran kepada bocah ini. Balas Brian. Jangan, biar aku saja yang membalas perbuatannya. Kau tidak perlu ikut campur. Aku ingin memberinya pelajaran dengan caraku sendiri, pintah Nauren. Kau hanya akan terluka lagi karena mereka mempunyai banyak teman sementara kau sendirian, ucap Brian. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Kumohon, jangan ikut campur urusanku, ujar Nauren dengan meraut wajah sendu. Brian menghela nafas panjang dan mengalihkan pandangannya dari Nauren. Lagian, mereka bukan tandinganmu, kau begitu kuat, ucap Nauren. Terserah kau saja, tapi ingat, jika dia melukaimu sekali lagi, aku akan bertindak tegas. Kau tenang aja. Aku tidak akan melukai fisiknya, tapi aku akan merusak mentalnya, ujar Brian duduk di sofa ruangan tersebut. Kau sedang mengkhawatirkanku? Tanya Nauren, menoleh ke arahnya. Tidak, aku hanya sedang mempertahankan harga diriku. Kau sudah masuk ke dalam rumahku, jadi kau adalah tanggung jawabku, ucap Brian. Bukankah semua orang tidak tahu kalau kita menikah? Harga diri apa yang kau maksud? Tanya Nauren.
Sudahlah, kau jangan banyak tanya. Pergi dari sini, bentaklah Brian. Kau aneh sekali, kadang baik, kadang juga kasar, menjebalkan. Nauren hendak pergi, namun seketika menghentikan langkahnya kembali dan berbalik ke arah Brian. Aku ingin meminjam jam tangan channelmu, apa boleh? Ujar Nauren. Tidak boleh, jawab Brian. Kau pelit sekali. Cetus Nauren berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Sekepergian Nauren, tawa pun seketika terlepas dari mulut Brian. Bahkan sampai dia meneteskan air matanya karena tingkah Nauren yang begitu menggelitik. Dasar bocah, masih sempat-sempatnya dia meminjam jam tangan saat sedang kesal padaku. Ujar Brian sementara di depan Nauren terus saja mengoceh tiada henti. Prak! Pintu kamar Brian yang ditutup dengan keras oleh Nauren. Pelayan? Teriak Nauren kepada seorang pelayan pun datang menemuinya. Ini sudah jam berapa? Tanya Nauren. Jam 4 sore nyonya, jawab pelayan. Sepertinya aku lelah dan ingin tidur. Jangan bangunkan aku sampai pagi. Kalau tuanmu menyuruhmu, katakan saja apa yang aku suruh, ucap Nauren. Baik nyonya, jawab pelayan. Nauren pun masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam. Waktunya tidur. Gumam Nauren merebahkan tubuh mungilnya di atas kasur, menarik selimut menutupi sebagian tubuhnya, dan mulai memejamkan kedua matanya. Waktu menunjukkan pukul 23.58 WIB. Terlihat Nauren yang gelisah saat tertidur, miring ke kiri, miring ke kanan, dan juga menungging. Semua itu dia lakukan untuk menahan perutnya yang sangat lapar. Bahkan bunyi keroncongan dalam perutnya terdengar begitu menakutkan di malam hari. Tidak, sepertinya aku harus makan malam ini juga. Kenapa sangat tersiksa menahan lapar di malam hari? Ya ampun Nauren, harusnya kau makan dulu tadi sore sebelum tidur. Oceh Nauren beranjak dari tidurnya. Sepi, terlihat tidak ada kehidupan di mansion itu saat tengah malam. Ya pastilah sudah sangat sepi, jam 10 saja sudah pada tidur, bahkan pencuri pun akan sangat senang melihat ini semua. Gumam Nauren memasuki dapur, kemudian membuka kulkas dan hanya terlihat makanan yang merepotkan untuk dimasak. Seketika pandangan Nauren tertuju pada mie instan cup di atas lemari sana, namun dia harus mencari pijakan yang lebih kuat dan bisa menopang tubuhnya dengan kuat tanpa harus bergeser lagi oleh lantai yang licin. Wah, kenapa aku tidak menggunakan kursi kecil ini sedari dulu? Akhirnya Nauren menemukan kursi kecil di sebelah dapur, lalu mengambilnya dan dijadikan pijakan. Mie instan cup pun sudah berada di depannya. Dengan semangat Nauren menuangkan air panas untuk menyeduhnya. Sedang apa kau? Sautlah Brian dari kegelapan di depan sana. Ya ampun, kau datang tiba-tiba dan mengagetkanku saja, balas Nauren. Kau akan menimbun lemak di perutmu malam ini. Bukankah katanya kau diet untuk menjaga tubuhmu agar tidak gemuk? Dasar omong kosong. Cetuslah Brian seraya mengambil air minum di dalam kulkas dan meneguknya. Nauren memasang wajah malunya karena ketahuan oleh Brian untuk kedua kalinya. Kali ini aku tidak memikirkan lemak, lagian kan aku sudah punya suami, buat apa diet lagi? Jawab Nauren mengaduk mie cupnya yang sudah matang. Kau yakin suamimu akan suka dengan tumpukan lemak di perutmu nantinya? Ujar Brian mendekatinya di meja makan. Kalau tidak suka, biarkan aja. Kalau perlu, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Biarlah aku menjadi janda, asalkan aku tak ingin ada pengkhianatan di dalam rumah tanggaku. Itu saja. Jawab Nauren mulai menyeruput mie-nya. Apa yang kau maksud pengkhianatan itu? Tanyalah Brian. Kau sungguh tidak tahu artinya pengkhianatan? Tanya balik Nauren menatap Brian yang kini sudah duduk di depannya. Tidak, jawab singkat Brian. Baiklah, aku jelaskan. Ada sepasang suami istri. Terus si suami tidak mencintai istrinya karena banyak tumpukan lemak di perutnya. Nah, si suami mencari wanita lain di luaran sana yang lebih seksi dan akhirnya mereka mempunyai hubungan spesial di belakang istrinya. Kurang lebih seperti itu, jawab Nauren. Terus istrinya diam aja. Kenapa tidak membunuh wanita seksi itu karena sudah menggoda suaminya? Tanyalah Brian menatap ke arah Nauren. Kau pikir membunuh orang itu gampang? Bisa-bisa istrinya dipenjara dan suaminya lebih bebas di luar sana. Itu hal bodoh. Kalau aku jadi istrinya, aku akan meminta cerai saja dan tidak ingin lagi berurusan dengannya. Cetus Nauren. Memangnya kau tidak sakit hati atas kelakuan suamimu misalnya?
cercalah Brian. Ya sakit hati lah, tapi biarkan aja. Kenapa kau sekarang sangat berisik? Pergilah, aku sedang menikmati makananku. Perintah Nauren kembali menyeruput minyak. Brian memasang wajah dinginnya kembali karena baru pertama kali dia merasakan diusir seseorang secara langsung di depannya. Lagian suamimu itu tidak menyukaimu, jadi kapan saja dia akan menggoda dengan wanita seksi di luar sana, lakukanlah sesuatu untuk terus mempertahankan rumah tanggamu. Ujar Brian berlalu meninggalkan Nauren. Seketika jantung Nauren terasa sesak mendengar perkataannya. Apa yang dia katakan? Sangat menyebalkan. Lagian aku harus melakukan apa? Biarkan aja dia tergoda dengan wanita lain. Aku tidak peduli. Gumam Nauren yang meninggalkan minyak begitu saja di atas meja makan. Brak! Suara pintu kamar yang ditutup paksa oleh Nauren membuatku tidak nafsu makan aja. Pekik Nauren kembali tidur di atas kasurnya. Sementara di luar, Brian kembali lagi dan tersenyum melihat tingkah kesal Nauren, mengambil sisa makeup instan dan memakannya. Dasar bocah. Batin Brian seraya menyeruput mie tersebut sampai habis tak tersisa. Pagi hari yang cerah pun telah tiba. Nauren merasakan sesuatu yang hangat saat memeluknya. Membenamkan wajahnya pada kehangatan itu, dan kedua mata yang masih terpejam, Nauren meraba setiap lekukan yang dia rasakan. Sampai akhirnya Nauren membuka kedua matanya, terlihatlah Brian dengan piyama yang sudah terbuka berada tepat di pelukannya. Ya ampun, kenapa dia ada di sini? Batin Nauren melepaskan tangannya perlahan dari dada kekar Brian. Nauren beringsut mundur menjauhi Brian yang masih terlelap, melihat di sekeliling ruangan. Bukankah ini kamar Brian? Kenapa bisa aku di sini? Gumam Nauren beranjak ke posisi duduk. Ayo otakku, bekerjalah. Apa yang terjadi semalam? Timpal Nauren mencoba mengingat sesuatu. Flashback on. Pada malam yang sama, tepatnya pukul 2 dini hari, Nauren yang sudah terlelap tiba-tiba merasakan dingin sekujur tubuhnya. Dia benar-benar merasa menggigil sampai mematikan AC di ruangan kamarnya. Sial, tetap aja aku menggigil. Apa yang harus aku lakukan? Tolong aku. Ucap Nauren melilitkan selimut di seluruh tubuhnya. Kemudian sebuah ide muncul di pikirannya. Nauren beranjak dari tempat tidurnya berlari ke arah kamar utama Brian yang terletak di lantai 2. Bergegas dia membuka pintu kamar Brian yang untungnya tidak dikunci. Tanpa pikir panjang, Nauren langsung berbaring di sebelah Brian yang sudah terlelap dengan dada kekarnya yang terbuka. Nauren merapatkan tubuhnya pada Brian untuk mencari kehangatan. Hangat di sini. Aku menyukainya. Gumam Nauren yang membenamkan wajahnya di dada kekar Brian dengan posisi miring, sehingga terlihat mereka saling berpelukan. Nauren tidur dengan lelapnya malam itu. Flashback off. Sepertinya aku sudah melakukan kesalahan. Gumam Nauren perlahan turun dari tempat tidurnya, berjalan mengendap-endap untuk keluar. Baru saja tangan Nauren menyentuh gagang pintu. Hei gadis cabul, mau kemana kau? Teriak Brian masih dalam posisi terlentang. Nauren berbalik dan menghampirinya. Kau sejak kapan bangun? Tanya Nauren. Hari ini kau tidak perlu pergi ke sekolah. Kau harus menemaniku menemui klien penting jam 10 siang nanti. Ujar Brian dengan tatapan yang masih fokus ke depan. Tapi tidak ada bantahan. Keluarlah dari kamarku atau kau tidak akan pernah keluar dari sini. Ujar Brian. Baiklah, aku keluar. Nauren berlari meninggalkan kamar Brian. Baru aja masuk sekolah sehari, sudah libur lagi. Oceh Nauren menuruni tangga. Seketika ocehannya terhenti karena mencium bau wangi masakan yang sudah menggugah selera makan Nauren. Wangi sekali, seperti seafood. Nauren berlari ke arah dapur. Terlihat satu pelayan yang sedang sibuk dengan telepon di depannya. Kau masak seafood ya? Tanya Nauren. Iya Nyonya, saya sedang masak udang asam manis dan kerang tumis. Apakah Nyonya suka? Tanya balik pelayan. Aku sangat suka, masaklah yang enak. Aku akan segera kembali setelah mandi, perintah Nauren. Baik Nyonya, jawab pelayan. Sementara di kamarnya, Brian sedang sibuk pada layar ponsel di depannya. Kemudian menelpon Richard. Kau bilanglah pada klien yang ku maksud untuk menemuiku secara langsung di restoran yang biasa aku gunakan untuk pertemuan meeting dengan yang lainnya. Perintahlah Brian. Baik Tuan, apa perlu saya temani Tuan? Tawar Richard. Tidak perlu. Aku akan datang bersama Nauren.
Kau memantau saja dari luar, jawablah Brian. Benarkah? Aku ikut senang mendengarnya. Akhirnya Tuan akur juga dengan nyonya muda, ucap Richard. Telepon pun diakhiri sepihak oleh Brian. Tidak perlu malu seperti itu, Tuan. Aku mengerti kau, gumam Richard dari seberang. Suara ketukan terdengar dari pintu kamar Brian. Masuklah, teriak Brian. Tuan, sudah ditunggu nyonya muda di meja makan, ucap pelayan. 5 menit lagi. Kau keluar saja, perintah Brian. Tidak bisa, Tuan. Nyonya tidak bisa menunggu terlalu lama, balas pelayan. Sejak kapan dia seperti itu? Tanyalah Brian. Sejak tadi, Tuan. Katanya dia tidak ingin menunggu Tuan terlalu lama. Harus sekarang juga, jawab pelayan itu. Sepertinya dia sedang bermain-main denganku. Batinlah Brian berjalan melewati pelayan yang masih berdiri di samping pintu. Brian berjalan menghampiri meja makan, di mana sudah terlihat Naurin yang duduk di sana menarik kursi dan duduk tepat di depan Naurin. Kau tidak ingin duduk di sana, ucap Naurin menunjuk ke arah kursi tengah yang biasa ditempati Brian. Tidak, kau saja duduk di sana menggantikanku. Bukankah sekarang kau juga sama denganku, tidak bisa menunggu, ujar Brian. Ah, kau terlalu serius, aku hanya bercanda. Cukup kau saja yang paling anti menunggu, itu saja sudah membuatku pusing, jadi tidak ada lagi yang lainnya, jawab Naurin terkekeh kecil. Kali ini Brian benar-benar merasa dipermainkan gadis kecil yang ada di depannya itu. Namun anehnya, Brian tidaklah emosi ataupun mengeluarkan kata-kata kasar untuk mengungkapkannya, melainkan hanya terdiam begitu saja. Kau cobalah udang asam manis ini, sangat enak sekali. Pelayanmu itu memang pintar untuk memasak, ucap Naurin mengambilkan udang tersebut di atas piring Brian. Kenapa kau hanya diam saja? Ayo cobalah, apa perlu aku menyuapimu? Timpal Naurin. Tidak perlu, aku tidak suka udang, cetuslah Brian mengembalikan udang ke dalam wadahnya kembali. Wah, sayang sekali kau tidak suka, berarti biar aku habiskan saja udangnya, ujar Naurin menuangkan semua udang ke dalam piringnya. Udangku, batin Brian berteriak melihat makanan favoritnya dilahap Naurin. Kini Brian hanya bisa menelan ludahnya saat melihat Naurin memakan semua udangnya tanpa sisa. Kau mau makan atau tidak? Kenapa terus melihatku seperti itu? Benar-benar menakutkan, cetus Naurin. Namun Brian sama sekali tidak menjawabnya dan fokus pada makanannya kembali. Sarapan pun berjalan dengan hikmat tanpa ada suara keributan lagi dari keduanya hingga selesai.